Wahai kaum muslimin wal muslimat, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, apa maksudnya kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jelas? Tetapi karena umat muslim kebanyakan, saya tidak bilang semua, umat muslim kebanyakan membaca Al-Quran tidak dibaca artinya. Makanya dia tidak tahu ada ayat yang seperti itu. Waktu umat muslim baca, dibaca Arabnya. Amin. Amin. Apa artinya? Tidak tahu. Padahal ada lagu. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Maknanya dibaca. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Quran diperintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Disuruh percaya kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Injil, malah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kitab tadi itu menyusui pria dewasa. Dikasih tahu begitu malah marah-marah. Apakah kalian baca Quran sambil kebalik? Coba. Makanya kalau baca Quran jangan kebalik. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Ya silakan. Kalau saya ngomong begitu teman-teman, coba kalian itu berusahalah untuk memecahkan perkara tersebut. Jangan malah marah-marah. Darahmu halal. Penista agama. Menistanya di mana? Silakan Hams, nyalakan kameramu. Apa tadi Bang kata Abang yang... Kamera nyala dulu Hams. Ayo kita diskusi dengan baik. Tadi kata Abang Hams, apa? Coba kamu duduk dulu yang bagus. Kamu kayak nggak niat aja kamu diskusi kamu. Umur berapa Hams? 20 Bang. Umur 20. Hams, kamu tadi sudah lihat hadis itu? Iya sudah, itu kan oleh Imam Muslim ya Bang. Oke, apakah itu asli atau palsu? Saya baca di Google, tapi tentang hadis itu banyak perdebatan Bang. Jadi tidak semua. Bukan masalah perdebatannya Bang. Kita nggak urusan sama orang yang berdebat. Kita urusannya hadis itu karang-karangan oten, karang-karangan Kristen, atau itu memang sumber-sumber Islam sendiri? Iya, di situ bersumber dari Islam. Cuman kan dalam hadis, Abang harus paham dulu tentang pengambilan hadis. Kan hadis adalah Hasan, hadis Hadan, hadis Doib, hadis Soheh. Yang tadi hadisnya apakah termasuk hadis Hasan atau Sohih gitu Bang? Sohih Bang, Sohih. Bang, sekarang saya tanya. Kenapa kitab Sohih Muslim itu dikatakan Sohih Muslim? Karena apa? Nah, di sana kan ada periwayat, tingkatan periwayat Bang. Kalau Sohih itu periwayatnya dari lebih. Gini loh, alasan kenapa kitab itu dikasih nama Sohih Muslim? Karena apa? Pengarangnya, nama pengarang kitab itu kan Sohih Muslim. Bukan pengarang. Aduh, gimana sih? Gak ada Bang, dengarkan dulu, dengarkan. Hams, tidak ada nama orang itu Sohih, gak ada. Namanya itu Imam Muslim. Nah, Imam Muslim itu betul, kemudian Bang. Dia menulis kitab. Dengar dulu biar saya selesaikan. Dia menulis kitab. Nah, karena begitu banyak hadis yang beredar, dia pilih-pilih yang sohi-sohi saja. Kalau hadis-hadis, kalau dia ada itu hadis-hadis lain yang nggak sohi, sama dia tidak dimasukkan.
Nah, dimasukkanlah ke dalam kitab karangan Imam Muslim tadi. Dikasih namalah kitab Sohih Muslim. Kenapa bisa masuk situ? Karena sudah diperiksa kesohihannya. Mutawatir, diriwayatkan banyak orang, bukan cuma satu saja yang mendengar peristiwa itu. Iya benar Bang, tunggu. Kan ini kalau berbicara tentang hadis berarti berbicara tentang sejarah kan Bang? Nah, kita harus tahu konteksnya itu bagaimana. Jadi waktunya itu bagaimana kan di sana siapa tadi yang disusui Bang? Nah, Anda saja nggak nguasain hadisnya. Dengar. Bentar. Oke, kita kupas hadisnya. Ada seorang, dengarkan, ada seorang perempuan namanya itu Sahlah binti Suhail. Dia punya seorang suami namanya Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya pelayan, seorang laki-laki namanya Salim. Sudah? Karena Salim ini kan pelayan daripada suaminya, pembantunya. Jadi bebas keluar masuk. Masuk kamar suaminya bebas. Masuk ke rumah karena pelayannya nih. Kabur dia, saudara-saudara. Tidak ada di situ diriwayatkan bahwasanya si perempuan itu sedang menyusu. Kalau perempuan tidak sedang menyusu, tidak akan keluar susu, air susu di situ. Mau Anda apain juga nggak bakal keluar. Nah, disuruh Muhammad menyusui. Supaya apa? Tujuannya itu apa? Biar tidak cemburu lagi. Logikamu, saya pengen logikamu, coba gimana kamu memikirkan itu secara logis, coba. Pilihannya cuma dua. Kamu bergelut dengan akal sehatmu atau kamu katakan hadis itu palsu. Kita kasih naik ada Lindi. Ya, silakan Lindi. Saya katakan yang bersumber dari literasi kalian sendiri, kalian bilang palsu. Sungguh kalian itu nekat yang nyata. Kita kasih naik ada Kang Eben. Dibilang penghujat, datang kemari dibilang. Kamu jangan bilang saya penghujat, kamu jangan bilang saya pemfitnah, penista agama. Lebih baik kamu naik ke sini bantah omongan saya. Bang Edis TV. Silakan Kang Eben. Islam Bang? Enggak Bang, aku Kristen Bang. Oke, ada apa Bang ke sini? Bolga bilang. Baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, begini teman-teman. Ini kajian diskusi lintas agama. Kalau misalnya kalian menonton, kalian suka, kalian berikan support dengan cara tap-tap layar, bagikan siaran ini, begitu. Jangan dengan mengajukan permintaan naik. Ya, nampaknya kita harus iklan dulu. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku ya. Bentar, saya pasang dulu iklannya. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Teman-teman sekalian, bagi teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang Kristen, kalau kalian itu senang dengan acara channel saya ini, senang bagaimana saya itu mengcounter ya, saya itu mengcounter ya
menjawab dan mengcounter fitnahan-fitnahan dari para orang-orang muslim. Kalian mensupportnya itu bukan dengan cara naik terus Anda ketawa-ketawa, bukan dengan cara naik terus Anda ketawa-ketawa, terus nggak jelas. Bukan seperti itu teman-teman. Supportnya itu kalian tekan kalau ada gift, memberikan gift, dan juga kalau ada support finansial, teman-teman bisa support finansial di yang tertera di layar itu. Ya, ini support finansial. Begitu caranya mensupport teman-teman ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau mensupport program saya ini, dukung program saya ini di yang tertera di layar tersebut ya. Di BRI sekian 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 atas nama saya Edi Sidabutar. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, di screenshot dulu ya kalau teman-teman mau nyimpan biar tidak hilang. Oke, kita